Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Kominfo Newsroom bersama saya Mona Zarinisa. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjadi motor penggerak transformasi digital di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif strategis, Kominfo berupaya untuk mempercepat adopsi teknologi digital di seluruh sektor masyarakat dan juga sektor industri tentunya. Dalam 1 dekade atau 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur digital masif dilakukan di Indonesia hingga ke wilayah 3T. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa transformasi digital ini memberikan dampak atau potensi ekonomi yang besar dan juga dampak positif. Selain itu, digitalisasi saat ini bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah keharusan agar kita tetap relevan dan bisa kompetitif di era yang serba cepat saat ini. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, saat ini Dialog Kominfo Newsroom sudah bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria. Pak Wamen, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama, terima kasih Bapak, kita sudah ada kesempatan untuk bisa berdialog di Kominfo Newsroom hari ini. Ya, senang sekali ketemu Mbak Mona. Senang sekali juga. Pak Wamen, ini kita sudah mendekati hari-hari berakhirnya pengabdian Presiden Joko Widodo 2 periode di Indonesia. Dan tentu banyak sekali di media sosial saat ini Pak Wamen yang menyampaikan bahwa pencapaian-pencapaian Presiden dari berbagai sektor. Untuk bidang telekomunikasi sendiri Pak Nezar, selama 10 tahun ini sebenarnya apa saja yang sudah dicapai oleh Kementerian Kominfo? Ya, Mona, jadi satu dasawarsa ini kita bisa melihat perkembangan yang dramatis ya, dalam soal infrastruktur telekomunikasi dan informatika di Indonesia. Ilustrasinya begini, pada tahun 2014 itu penetrasi internet masih sekitar 34%. Gitu. Nah, sekarang kita penetrasi internetnya sudah mencapai 80% di 2024 ini. Nah, jadi ada lompatan yang cukup signifikan. Dengan penetrasi internet sedemikian masifnya, berarti ada satu sistem kan yang bekerja di belakangnya, yaitu apa? Konektivitas. Nah, konektivitas ini telah terbangun dengan cukup masif juga. Pemerintah tentu saja memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal ya, misalnya seperti yang daerah 3T gitu, agar bisa mendapatkan akses, terutama ini akses internet ya. Nah, untuk koneksi ataupun konektivitas internet ini sudah dibangun begitu banyak infrastruktur. Jadi dari infrastruktur yang namanya fiber optik, infrastruktur BTS ya, lalu juga lewat satelit gitu. Dan saat ini saya kira hampir 97% wilayah pemukiman Indonesia itu tercover oleh konektivitas ya, oleh konektivitas. Dan akibat yang ditimbulkan itu juga luar biasa gitu, karena dengan adanya konektivitas, dengan adanya internet, pertukaran data kan jadi lebih masif ya terjadi, dan pertukaran data ini membuat pemerintah harus memikirkan lebih jauh bagaimana data-data ini bisa dikelola dengan baik ya, dan juga dijamin keamanannya gitu, agar bisa memberikan manfaat buat semuanya. Nah, itulah dengan berbagai macam program yang dibuat oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Kominfo ya, kita coba menata lalu lintas data ini dengan mendirikan data center, lalu juga kita coba melatih gitu ya sejumlah digital talent yang memanfaatkan konektivitas dan kemajuan infrastruktur komunikasi yang kita miliki ini supaya dia punya nilai, ada value creation di situ. Dalam hal ini adalah digital ekonomi. Dan tentu saja digital ekonomi ini adalah ekonomi masa depan gitu ya. Dan pertumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia selama 10 tahun terakhir ini juga cukup menjanjikan nih, Mbak Mona ya. Menjanjikan. Saat ini pertumbuhannya memang masih di kisaran 4%-an gitu. Jadi belum mencapai 10%.
tapi potensi pertumbuhan ekonomi digital ya akibat bagusnya infrastruktur komunikasi dan konektivitas yang ada itu bisa mencapai 366 miliar dolar di tahun 2030 gitu. Nah, sementara di ASEAN kita lihat pertumbuhannya mencapai angka 1 triliun gitu. Nah, artinya Indonesia menyumbang atau berkontribusi sekitar 40% dari total pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN. Nah, kalau melihat angka-angka itu, Indonesia ini sangat prospektif. Sangat prospektif karena dia didukung oleh meluasnya infrastruktur teknologi dan informasi yang dibangun oleh pemerintah. Baik yang ada di public sector maupun yang ada di private sector. Yeah. Nah, ini tentu saja satu modal ya buat kita untuk bergerak. Nah, memang disrupsi teknologi terjadi nih ya. Ada banyak misalnya dalam soal konektivitas untuk daerah 3T gitu ya. Sekarang ada satelit yang bergerak di LEO gitu ya, low Earth orbit satelit gitu, seperti Starlink dan lain sebagainya, ikut membantu meramaikan ya peta ataupun lanskap konektivitas yang ada di Indonesia. Baik, dari segi potensi ekonomi itu besar sekali ya Pak Wamen. Besar sekali. Dan tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk konektivitas kita, internet itu sudah lebih dari 90% di wilayah Indonesia. Yes. Kalau dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Pak Wamen, kita sudah bisa menempati posisi di atas nggak Pak untuk akses internet? Kalau penetrasi internet ke populasi, saya kira kita cukup kompetitif dengan negara-negara lain ya. Kita berada di angka 80% gitu. Nah, negara-negara lain juga 80-90% gitu ya. Konektivitas dalam artian penetrasi internet ke populasi gitu. Nah, masalahnya kan adalah di kecepatan kemudian ya. Kecepatan kita kan rata-rata 24 megabyte per second gitu, 24 Mbps. Sementara sejumlah negara tetangga kita itu sudah pakai baseline-nya di angka 100 megabyte per second gitu. Nah, ini memang membuat sejumlah stakeholder ya yang memanfaatkan internet ini meminta agar ada penambahan kecepatan internet gitu. Dan ini menjadi PR kita semua dan pemerintah sendiri mempromosikan bagaimana nanti kecepatan internet bisa kita tingkatkan sampai 100 megabyte per second. Nah, itu artinya konektivitas dari sudut broadband-nya juga mungkin diperbaiki gitu ya, backbone-nya, dan juga mungkin regulasi untuk pemakaian internet yang mengharuskan para misalnya Opsel untuk menjual batas di 100 megabyte per second itu. Baik, Pak Wamen, ini tadi menjelaskan berbagai strategi, berbagai upaya. Kita bisa mengatakan Kominfo sudah menyiapkan senjata dan sudah bertempur selama 10 tahun dalam bidang transformasi digital. Dengan modal 10 tahun ini, Pak Wamen melihat bagaimana ke depannya 5 tahun ke depan transformasi digital di Indonesia dan apa yang harus dilakukan oleh Kominfo, catatan-catatan yang harus dilakukan oleh Kominfo untuk bisa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi di masa depan, Pak Wamen. Ya, transformasi digital ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang satu malam ya. This is not overnight works gitu. Ini pekerjaan yang berkelanjutan gitu, berkelanjutan. Dan transformasi digital itu yang pertama yang harus kita benahi adalah mindset ya, mindset dari yang namanya human resources kita atau talent digital kita gitu. Nah, ada banyak adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah saat ini. Hanya saja kita melihat mereka bergerak masih silo-silo gitu ya, bergerak sendiri-sendiri. Mbak Mona bisa bayangkan sekarang ini kita punya 27.000 aplikasi gitu, web dan lain sebagainya di daerah-daerah gitu ya. Hampir semua daerah bikin yang namanya aplikasi, bikin namanya situs gitu loh. Dan seakan-akan kalau punya situs itu kita udah melakukan transformasi digital gitu. Nah, sebetulnya bukan itu. Transformasi digital lebih dari sekedar membuat situs. Transformasi digital itu adalah mengubah mindset, mengubah cara bekerja kita dengan menggunakan teknologi. Karena intinya adalah
meningkatkan layanan secara digital. Jadi intinya tetap services, layanan gitu loh. Nah, untuk itu mengadopsi yang namanya teknologi digital ini yang pertama sekali adalah mindset kita. Gimana mendeliver, bagaimana bisa menyampaikan layanan kita kepada publik itu ya dengan lebih efisien gitu ya, dan membuat publik itu mengakses teknologi yang kita siapkan buat mereka itu gampang gitu. Jadi jangan diperumit, jangan dibuat ya, gampang, dan teknologi yang bekerja di belakangnya itu cukup canggih misalnya untuk mengolah data yang begitu kompleks jadi simpel. Nah, saya kira itu transformasi digital nanti larinya ke situ. Contohnya, misalnya kalau birokrasi untuk membuat KTP, dulunya kan sulit, kita harus isi blanko ini segala macam gitu ya. Mau buat akte kelahiran misalnya, wah itu rumitnya minta ampun prosesnya. Nah, nanti dengan adanya satu program sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini yang menjadi salah satu goals ataupun SPB, tujuan dari pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan kita baru saja membuat rilis terbatas untuk soal ini bersama Kemenpan RB dan juga Kementerian BUMN. Itu nantinya layanan-layanan publik itu akan lebih mudah dengan SPBE ini. Membuat akte kelahiran itu nanti juga lebih gampang gitu ya. Semua orang bisa melakukan dari mana saja gitu tanpa harus pergi ke kantor, Dukcapil dan lain sebagainya ya. Jadi dengan mudah itu bisa diproses. Layanan BPJS misalnya ataupun layanan-layanan lain gitu. Yang sebelumnya kita juga sudah melihat adanya transformasi digital ke arah itu ya. Sudah layanan kesehatan itu juga sudah terdigitalisasi ya, data-data kita sudah disinkronisasi, dan pemerintah mengeluarkan begitu banyak regulasi untuk membuat ataupun mengguidance ya, transformasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan gitu, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sejauh ini saya kira regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sudah cukup untuk mengawal ya namanya transformasi digital ini bisa terwujud gitu. Baik, pada dasarnya memang digitalisasi ini bertujuan untuk mempermudah berbagai kegiatan dari masyarakat. Nah, Bapak tadi sudah menyinggung bahwa kita sudah membuat dalam satu dekade ini di Indonesia telah hadir berbagai regulasi terkait dengan transformasi digital, baik itu di publisher right juga, terus ada SE tentang AI. Ini salah satu langkah yang sudah tepat. Kalau Pak Wamen sampaikan tadi, kira-kira untuk kedepannya apakah pemerintah ini perlu, Pak, untuk melakukan yang dinamakan evaluasi secara berkala untuk tetap menyesuaikan dengan perkembangan terkait dengan regulasi-regulasi yang telah kita buat ini? Evaluasi itu satu hal yang mutlak. Ya, harus dilakukan. Jadi kita akan melihat apakah planning kita itu tepat atau tidak ketika diimplementasikan. Ketika dia diterapkan, apakah dia ada glitch apa enggak? Glitch itu berarti ada ketidaksesuaian. Gitu. Nah, dengan evaluasi kita bisa melihat secara keseluruhan mana yang berhasil, mana yang harus dilakukan perbaikan. Saya kira evaluasi berkala itu harus dilakukan, entah itu tahunan ataupun mungkin per 6 bulan gitu ya, untuk melihat progres yang terjadi dan juga bisa melihat kemana unsur-unsur baru ya dalam teknologi itu mengubah perencanaan yang sudah kita buat. Dalam dunia disrupsi teknologi pada hari ini, perkembangan teknologi itu begitu cepatnya gitu. Kadang-kadang planning yang kita buat 5-10 tahun itu bisa berantakan karena ada disrupsi teknologi. Misalnya ketika kita membuat planning transformasi digital di tahun 2020 ya untuk 5 tahun ke depan, itu kita belum melihat generative AI misalnya itu sebagai faktor yang cukup kritikal untuk mengubah pola permainan dari yang namanya industri digital. Nah, tapi sekarang dengan generative AI, wah semuanya berubah. Belum lagi kita menyaksikan tumbuhnya deep teknologi yang lain gitu ya. Misalnya bagaimana AI
kemudian dikembangkan dengan quantum computing misalnya gitu. Awalnya mungkin 2-3 tahun yang lalu kayak wacana aja, tapi sekarang sudah mulai cukup dekat gitu. Nah, jadi memang apa yang kita bayangkan dulu jauh di depan, sekarang makin mendekat, makin mendekat. Karena apa? Teknologi berubah begitu cepat, kompetisi untuk bisa menguasai teknologi yang advance antara negara-negara maju gitu ya, itu juga luar biasa masifnya gitu. Ini suatu hal yang menurut saya cukup menggembirakan, tapi juga menyisakan persoalan yang lain, yaitu adanya digital gap, gitu, digital divide antara negara-negara yang global north, ya, yang di utara sana, gitu, negara-negara yang maju dengan global south yang ada di selatan, gitu. Nah, di global south ini negara yang sedang bertumbuh, berkembang, dan seperti negara-negara di sebagian negara-negara di Asia dan juga di Afrika, gitu ya, yang lagi bertumbuh. Nah, ini posisinya asimetris dengan global north. Nah, dalam transformasi digital dan pengembangan AI dan lain sebagainya macam itu, ada kesadaran, terutama di level global, bagaimana ini hubungan yang asimetris ini bisa dipecahkan, gitu loh. Paling tidak pedoman yang kita sebut dengan atau prinsip yang kita sebut dengan inclusivity itu bisa diadopsi oleh tata dunia baru ini. Jadi tidak ada satu negara pun yang ditinggal dalam proses transformasi ini. Atau dulu UNESCO bilang sebagai no one left behind, gitu kan. Nah, no one left behind ini juga menjadi semangat di tingkat domestik, di tingkat nasional dalam pengembangan sektor digital ataupun teknologi informasi yang sedang kita jalankan. Kita nggak ingin penguasaan misalnya deep technology atau emerging technologies atau teknologi yang paling advance seperti artificial intelligence, cloud computing, Internet of Things gitu ya. Itu hanya dikuasai di daerah perkotaan maju seperti yang ada di Pulau Jawa. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur itu masih belum bisa mengakses teknologi-teknologi terkini. Nah, untuk itu pemerintah membuat program literasi digital. Literasi digital ini gunanya, Mbak Mona, itu adalah membekali ya human resources. Tadi kan kita udah bicara soal infrastruktur, itu kan hardware, connectivity, fiber optik, sampai dengan kabel bawah laut, satelit segala macam. Nah, tapi pengguna konektivitas ini kan manusia, masyarakat, gitu ya. Nah, di situ ada internet yang saling menghubungkan mereka. Nah, pemerintah mau konektivitas ini punya dampak yang meaningful, makanya disebut dengan meaningful connectivity, gitu. Jadi konektivitas yang memberikan dampak yang bermakna kepada masyarakat. Dampaknya apa? Satu, dia bisa menggunakan itu secara aman, ya. Yang kedua, dia bisa digunakan untuk memberikan nilai tambah, misalnya untuk kegiatan sosial dan ekonomi ya. Sosial misalnya untuk pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya, dan untuk ekonomi dalam hal ini digital ekonomi tadi. Nah, untuk bisa mendongkrak digital ekonomi itu, kita membutuhkan 9 juta talent, itu berdasarkan data dari satu lembaga ya, Kearney kalau nggak salah, dan juga Boston Consulting Group, BCG, itu juga menyebutkan di tahun 2030 paling tidak butuh sekitar 9 juta digital talent. Nah, itu kan tidak lama lagi ya. Itu sekarang kita sebentar lagi masuk 2025 ya. Kita udah di penghujung 2024 sekarang. 5 tahun ke depan dari 2025 itu kita masuk ke 2030. Nah, di saat itu kita butuh 9 juta talent digital untuk bisa menjadi daya ungkit ekonomi digital, bisa masuk ke angka 366 miliar dolar itu. Nah, tanpa ada resources yang cukup seperti itu, pertumbuhan itu akan sulit kita capai. Nah, jadi pertaruhan kita itu cukup berat di tahun sekarang ini, 2025 ini. Nah, jadi memang dibutuhkan satu strategi yang tepat ya, dan kemudian dikelola dengan baik,
dikawal, dievaluasi, dilihat mana yang bolong-bolong gitu ya, untuk bisa dilakukan improvement yang berkelanjutan itu atau continuous improvement sehingga kita bisa capai ke angka itu. Sekarang ini kan yang berhasil katakanlah di edukasi gitu ya untuk digital talent itu masih sekitar 1 jutaan gitu. Jadi kita masih ada PR untuk 8 juta 8 untuk juta. kita kebut gitu. 5 tahun lagi. 5 tahun Tapi optimis lagi. ya Pak ya itu akan tercapai. Optimistis karena stakeholders dalam pertumbuhan ekonomi digital ini makin lama makin luas, Ya. makin banyak yang terlibat. Dan syaratnya satu, pemerintah nggak boleh kerja sendiri. Pemerintah harus berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada, gitu ya, termasuk sama industri, masyarakat sipil, lalu kemudian kampus-kampus, gitu ya, lembaga pendidikan ya, itu bisa berada dalam satu ekosistem untuk memperkuat yang namanya digital talent kita ini. Baik, setidaknya kita agak sedikit lega Pak Wamen. Saya tadi dengarnya 5 tahun lagi kita ada target sebesar ini, tapi kita sudah punya persiapan 10 tahun gitu Pak ya. Dan tadi Bapak nyampaikan bahwa kalau saya simpulkan saat ini sudah terlihat juga kecerdasan buatan ini nantinya akan menjamah SPBE di Indonesia. Dan satu lagi yang tidak kalah penting ini PR kita bersama, bukan hanya Kominfo Pak Wamen, tapi yang sering disoroti Kominfo judi online. Nah, mengenai judi online ini, apakah ini merupakan hal paling besar untuk tantangan pertumbuhan ekonomi digital kita, Pak? Ya, kalau saya lihat ini dark side of technology sebetulnya ya, dark side of internet juga, dark side of digitalisasi juga gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat judi online ini, dia mengadopsi juga teknologi-teknologi canggih ini ya. Dia menggunakan AI juga gitu. Ini yang membuat kita cukup sulit. Bisa dibilang sulit sebagai sebuah tantangan, tapi juga cukup bekerja keras gitu ya, ekstra keras untuk bisa menahan laju judi online ini. Kenapa? Misalnya begini, judi online ini diternakkan dia punya URL-nya itu, ya, itu dengan AI juga, gitu. Dan pemakai judi online atau pengguna judi online itu dipersonalize betul sama algoritma yang dibuat oleh si developer judi online ini, yang setelah ditelusuri itu bukan di Indonesia tapi berada di luar negeri ya, di luar Indonesia. Dan mereka bisa membaca kecenderungan si pemakainya gitu. Jadi biasanya yang memakai itu diberi sweetener ya, 2-3 kali main menangnya gede, banyak gitu. Kemudian nanti pasang lagi 2-3 kali menang lagi gitu. Nah, setelah itu kalah. Setelah itu kalah lagi, makin penasaran, terus kalah, dikasih menang lagi, ya kan? Terus kalah, menang lagi. Pokoknya ditarik ulur, diterombang-ambing begitu sampai gitu, Pak, ya? Kemudian dia addiktif, gitu. Kemudian dia menjadi candu. Kemudian dia terbenam dalam judi online ini, dan ini betul-betul merasuk pikiran dia karena sedemikian canggihnya artificial intelligence atau algoritma dari judi online ini memainkan yang namanya nafsu-nafsu manusia gitu ya. Jadi mesin itu bisa menangkap gitu ya kecenderungan seseorang itu, dia pasang berapa, dia mau main berapa gitu ya. Jadi itu mereka udah mengklasifikasi kalau yang main cuma Rp2.000 segala macam itu kecenderungannya seperti ini dan dari kelompok sosial yang begini. Tapi sudah kalau sudah dikotakan dan sudah diidentifikasi oleh mesin ini. Sementara yang lebih advance, mainnya angka sekian, nah itu dia juga udah tahu kecenderungannya gimana. Nah, ini yang paling berbahaya karena begitu masuk ke dalam situasi kecanduan gitu ya, judi online ini udah berat. Sehingga banyak dari mereka yang terjerat oleh judi online ini akhirnya menguras semua harta yang dia miliki gitu ya. Dan bahkan sampai berutang. Berutangnya kan malu kalau sama teman sama artinya larinya ke pinjol. Pinjolnya pinjol ilegal gitu ya, yang juga memanfaatkan data-data dari si pengguna ini. Sudah jatuh tertimpa tangga ya, Pak? Tertimpa tangga. Ya, itu coba bayangkan ya, pinjol ilegal ini juga jahat sekali. Jadi ketika kita mau meminjam uang lewat platform itu yang pertama kali dia minta adalah semacam konsen atau persetujuan bahwa data-data pribadi kita yang berupa kontak list dan segala macam itu boleh dia akses. Nah, begitu boleh dia akses, begitu kita nggak bayar,
gitu ya, atau kita agak terlambat, dia blast SMS yang bukan SMS, WhatsApp atau apa gitu, ke semua kontak list kita itu dengan makian dan lain semacam itu. Jadi kita dipermalukan di ruang digital. Itu teror yang dia buat. Dan pelakunya itu setelah kita selidiki ya, itu berada bukan di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Bali, ada yang di Nusa Tenggara. Dan mereka itu ya orang-orang yang memang masuk dalam satu jaringan ini ya, yang kerjanya memang melakukan teror-teror cyber gitu ya, untuk mempermalukan si peminjam ini. Ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang segala macam yang terjebak dalam permainan-permainan judi online plus dengan pinjaman online ilegal ini. Jadi ini dark side yang harus diatasi ya dengan kampanye yang masif juga. Di Kominfo kita udah sepakat bahwa judi online ini penipuan, gitu. Ini penipuan. Anda nggak pernah bisa menang dan menjadi kaya gara-gara judi online, kecuali bandar-bandarnya. Di pinjol itu juga demikian. Lebih banyak penipuan menjerat kita yang yang pada akhirnya membuat kita sengsara. Ya. Nah itu yang pinjol ilegal. Karena ada juga pinjaman online yang itu sebagai alat akses finansial yang lebih lebih tertata gitu ya, lebih terjamin, lebih aman dan lebih manusiawi juga gitu loh untuk akses finansial. Nah jadi cukup berhati-hati dengan platform-platform ini. Ya, judi online ujung-ujungnya kalau nggak pinjol ya putus asa, bunuh Putus diri asa, begitu tadi iya. Pak Wamen ya. Baik, setelah beberapa hal tadi kita sudah sama-sama dengarkan Bapak selama 10 tahun bagaimana perkembangan transformasi digital di Indonesia. Dari Pak Wamen sendiri, apa harapannya untuk transformasi digital ke depannya Pak di Indonesia ini? Ya, transformasi digital ini adalah keniscayaan. Kita berharap semua masyarakat itu bisa ikut serta, no one left behind, gitu ya. Baik secara pengetahuan maupun kecakapan, dan mengerti juga bagaimana menggunakan piranti digital dengan aman, ya, sehat, bermanfaat, dan juga bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun ini untuk hal-hal yang bermanfaat buat pribadi, keluarga, dan juga buat masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, kita bisa menuju ke arah kemajuan berikutnya nih di 2045, Indonesia Emas 2045, di mana kita bisa bertumbuh paling tidak sebagai 5 negara besar di dunia dengan ekonomi yang tangguh. Baik. Regulasi semuanya sudah ada, akses internet sudah hampir merata di seluruh pelosok Indonesia, dan juga kita telah mampu bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Menuju Indonesia Emas 2045 sudah ada bekal, tadi sudah Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Pak Wamen, kita sudah ada pemahaman dan edukasi juga pada masyarakat mengenai bagaimana perkembangan pertempuran kita digitalisasi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bapak, dan pemirsa, itulah tadi dialog kita bersama dengan Wakil Menteri Kominfo Republik Indonesia Bapak Nezar Patria. Kita harapkan apa yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan juga jajarannya termasuk Kominfo dalam bidang transformasi digital selama 10 tahun ini benar-benar bisa memberikan arah yang lebih baik lagi untuk transformasi digital di Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.